ay sholatuha tegese sholat maghrib wasumiyat dan denarani bidzalika kelawan mengkono-mengkono maghrib liha krana agawene maghrib waqtal ghurubi waktu enggal waktu ghurube srengenge. Maghrib maksudnya maghrib yaitu sholat maghrib. Disebut dengan sholat maghrib itu apa? Kenapa kok dinamakan sholat maghrib? Karena dikerjakan saat waktu terbenamnya matahari, maka disebut sholat maghrib karena pas bersamaan dengan terbenamnya matahari. Waktuha utawi waktunya maghrib wahidun itu siji. Jadi kalau asyar punya 5 waktu, kalau maghrib cuma 1 waktu. Waktunya enggak ada waktu A, B, C, enggak ada pilihan. Makanya maghrib itu bahaya. Bahayanya begini, jangan suka mengakhirkan sholat maghrib. Kalau di hadis itu pas mulai huruf Syams azan sekitar 15 menit Anda sholat, setelah sholat Anda wiridan, itu sudah masuk isya. Jadi nggak panjang, waktu maghrib itu sebenarnya nggak panjang. Kalau kita selama ini waktu maghrib itu kan pokoknya maghrib jam 6, isya jam 7, itu sudah lumayan panjang itu, 1 jam. Walau maghrib wa waktuha utawi waktune maghrib wahidun itu siji. Wa huwa utawi wahid guru syams itu suruh srengenge. Ayat bijami korsi ya. Itu kop apa fa? Kop rok sinda ya. Ayat bijami korsiha tegese kelawan kumpule bunderan. Walaya dulu lan ora bayani apa bapak syu'ain apa tetepe syu'a itu ya suruh ya terbenam ba'dahu ing dalem sak wise huruf. Waktu sholat maghrib itu cuma 1, yaitu apa? Terbenamnya matahari. Maksudnya apa terbenamnya matahari? Ai bijami korsiha. Artinya terbenamnya matahari itu keseluruhan. Bundaran matahari itu tenggelam semua. Ya. Walaya dulu dan tidak masalah bapak usu'ain ba'dahu. Maka tidak masalah setelah itu masih terlihat sorotnya. Yang penting matahari bulat ini sudah tenggelam, walaupun sorotnya masih ada. Ini salah paham, jangan salah paham. Orang pemahamannya maghrib itu gelap, oke? Ketika masuk maghrib itu sudah gelap. Padahal tanda maghrib bukan kegelapannya, tapi ketika matahari itu sudah tidak kelihatan, walaupun sorotnya masih ada. Sorotnya apa namanya? Pancaran cahayanya masih ada. Nah, sampean kalau di tempat saya itu dulu ada hallnya Mbak Zubair. Mbak Zubair itu bapaknya Pak Maimun, ya. Itu pas diadakan 17 Ramadan. Itu habis dari makom kumpul di rumahnya Kiai. Itu kalau orang tidak tahu itu batal semua itu apa puasanya, karena belum ini sudah pada makan. Karena masih terang, Pak, enggak? Sorotnya masih terang, tapi mataharinya sudah tenggelam. Jadi titenane kok. Patokannya itu matahari bulat itu sudah tenggelam, walaupun sinarnya masih ada, itu sudah maghrib. Jangan menunggu sampai gelap. Saya dulu
dulu awal-awal ikut call itu saya kaget, kok sudah pada makan? Emang sudah pada maghrib gitu? Nah, mau nyalain semuanya kiai, semua yang makan itu kiai. Nah ini susahnya orang kalau nggak pengalaman ya, nggak pernah ngajinya belum sampai. Gimana sih ini kiai semua kok belum maghrib kok pada makan? Itu pada awalnya saya sanksi mau nyalain, nggak berani wong kiai semua. Nggak disalahin, faktanya masih terang, belum ada azan maghrib. Ini karena orang itu kalau nggak pernah ngaji ya begini, katrok. Jadi akhirnya salah ini gitu tahunya, karena tahunya kita maghrib itu gelap. Itu. Maka patokan masuk waktu maghrib bukan gelapnya, tapi matahari itu terbenam, walaupun sorotnya masih ada. Makanya nanti kalau Kang Mustafa pengen agak gaya, itu ketika matahari sudah tenggelam, sudah merokok aja di depan rumah pas waktu maghrib ya. Loh ini gimana Kang Mustafa, wong belum azan? Karena pasti belum ada yang berani azan. Karena gini, batas turunnya matahari sama azan minimal 3 menit. 5 menit baru ada azan. Wah itu sudah sampai ngerokok aja di depan rumah. Wah ini nggak puasa. Nah, berarti kalau yang ngomong begitu ngaji yang kurang jauh. Saya mengalami kamus, mengalami. Jadi lihat belum saatnya buka udah makan semua kayak. Nah, ternyata ngajinya belum sampai bab ini. Maka tanda-tandanya atau patokannya adalah matahari secara bulat itu sudah tenggelam. Tidak masalah setelah itu masih ada terlihat pancaran sorotnya. Kira-kiranya wabi miqdari ma yu'addinu asyakhsun. Nah, kira-kira batasnya itu waktu yang cukup bagi seorang untuk melakukan adzan atau wudu atau tayamum. Nah, sudah itu batasnya itu. Nah, jadi seumpama wa miqdari ma yu'addu syakhsun ya tawaddu au tayammum wa yasturu auratu wa yuqimu sholati wa yusalli khamsa raka'atin. Nah, ini dengerin baik-baik ya. Jadi waktu masuknya maghrib itu ketika matahari bulat itu sudah habis, walaupun sorotnya masih ada. Ya. Dengan kira-kira waktu yang cukup bagi seseorang untuk melakukan adzan, untuk melakukan wudu atau tayamum atau menutup aurat atau qomat sholat, dan sholat 5 rakaat, 3 rakaat setelah sholat fardu dan 2 rakaat setelah ba'diyah maghrib. Sebenarnya itu sudah masuk waktu isya. Sekarang hitung ya, orang tayamum, orang wudu, orang azan berapa jam, berapa menit? 5 menit. Oke. Setelah azan wudu 5 menit. Ya. Setelah 5 menit dia sholat maghrib 3 rakaat, anggap saja 5 menit. Ya. Kebanyakan ini sebenarnya ya. Terus sholat ba'diyah. Nah, kalau ini sudah selesai, itu sebenarnya sudah masuk sholat waktu isya. Maka jangan suka mengakhirkan sholat maghrib. Jadi dia cukup untuk wudu, untuk menutupi aurat, untuk macam-macam itulah. Ugo rampenya, syarat-syarat sholat itu dia cukup 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib.
maghrib itu selesai, sudah masuk isya. Nah, kalau untuk maghrib tidak ada awal waktu atau akhir waktu, karena cuma ada satu waktu. Wa qawluhu bi miqdarin ila akhiri sakitun min ba'di musafil maghrib. Wa qawluhu lan dawani musannaf wa bi miqdar. Adapun dawuhnya musannaf bi miqdari tidak disebutkan dari beberapa bagian redaksinya ya. Fa in qadha miqdaru madhkuru kharaja waqtuha hadha wa al-qawl jadid. Wa in qadha mongko lamun tutup apa al-miqdaru kira-kirane al-madhkuru kang wis ditutur kharaja mongko kejaba waqtuha apa waktune maghrib hadha utawi iki wa ya hadha al-qawl jadid. Nah, ketika kadar waktu di atas sudah habis, maka waktu maghrib sudah selesai. Kadar waktunya berarti azan 5 menit, wudu 5 menit, sholat 5 menit, selesai. Berarti sudah masuk waktu isya. Makanya jangan suka mengakhirkan sholat maghrib. Anggap saja minimal setengah 7, maksimal minimal ya, maksimal setengah 7. Itu sudah cukup setengah jam. Semua maghribnya jam 6 ya. Azan, wudu, menutup aurat, sholat, zikir setengah jam cukup lah ya. Cuman ini kaul jadid, pendapat baru. Pendapat baru. Jadi gini, Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat. Satu orang punya 2 pendapat. Waktu masih ada di Baghdad, dia ngomong begini. Waktu pindah ke Mesir, dia ngomong begini. Jadi satu ulama mengomentari satu masalah 2 kali itu berbiasa. Contoh. Dulu Bang Jack ngomong, pokoknya saya haram hukumnya merokok. Contohnya. Dengan berjalannya waktu, Bang Jack omongannya dirubah. Saya sekarang halal rokok. Nah, contohnya begitu. Nah, pendapat ini itu pendapat baru. Pendapatnya Imam Syafi'i terbaru. Berarti pendapat yang lama enggak begini. Pendapat lama batas waktunya panjang. Nah, contohnya begitu. Jadi Imam Syafi'i itu biasa. Awalnya dia ngomong haram, terus jadi tidak haram. Itu biasa, maka nggak usah kaget kalau urusan begini. Yang nggak boleh itu, ya itu tadi, nyala-nyalain itu tadi. Wal qadimu, adapun kaul yang sudah lalu. Wa rajjahu an-Nawawi anna waqtaha yamtaddu ilal maghribi syafaqil ahmar. Nah, sedangkan menurut kaul qadim yang diunggulkan oleh Imam Nawawi, sesungguhnya waktu sholat maghrib itu memanjang hingga terbenamnya mega merah. Jadi gini, matahari sudah mulai habis, berarti sudah masuk maghrib. Sorotnya masih ada, sinarnya masih ada. Biasanya sinarnya ada itu mega merah masih ada. Nah, mega merah masih ada.
walaupun sudah masuk maghrib, mega merah ini nanti ketika mungkin jam setengah 7, jam 7 akan hilang semua. Nah itu akhir waktu maghrib itu ketika mega merah hilang. Jadi ketika mega merah itu hilang, itu sudah masuk akhir maghrib. Nah kalau yang pendapat yang jadid tidak begitu. Pendapat yang jadid pokoknya waktu maghrib itu adzan bersuci, menutupi aurat, sholat 3 rakaat, sholat 2 rakaat ba'diyah, sudah masuk isya. Tapi menurut Qaul Qadim tidak begitu. Pokoknya batas akhir sholat maghrib itu ketika mega merah habis. Nah, maka sampean ngecek kalau pengen ini, kalau nggak ada jam ya ngeceknya mega merah habis ya berarti sudah habis. Udah ya, maghrib clear ya. Makanya nanti kalau kamu Mustafa tahu saya makan belum waktunya adzan ya nggak usah kaget. Kalau puasa, jadi standarnya adalah ketika matahari terbenam, walaupun sorotnya masih ada, ini sudah masuk maghrib. Tapi biasanya belum pada adzan, 5 menit baru adzan. Lumayan 5 menit ini, satu batang. Iya Pak enggak? Loh iya, ini enaknya bedanya orang tahu sama nggak tahu kan gitu Pak. Iya, lumayan satu batang. Yang lain belum pada minum, kita udah minum duluan. 5 menit. Nah, habis kita pakai, berarti Anda mau pakai kaul yang mana? Tapi kalau saya setuju kaul yang sampai mega mendung habis, berarti waktunya habis, berarti 1 jam. Tapi kalau menurut kaul yang qadim kaul jadid enggak, azan bersuci, menutup aurat, sholat 3 rakaat, sholat ba'diyah 2 rakaat, setelah itu kok selesai sudah masuk isya. Walaupun mega merah belum habis. Tapi ikut pendapat yang enak-enak saja. Tinggal milih. Kita ini kan tinggal milih. Cuman saya sarankan jangan suka pendapat yang ada perkhilafannya itu dihindari. Ini ada ulama khilaf itu hindari kalau bisa. Jangan sampai terjebak di perkhilafan. Tapi ya untuk pemula ya nggak apa-apa. Pokoknya mau qaul jadid atau qaul qadim terus. Wal isya'u, adapun waktu sholat isya bikasril aini, dengan dikasronya huruf ain, mamdudan rupa isim. Jadi ini bentuknya isim. Ismun li awalin zulami ya. Jadi sholat isya, kata isya ini dengan dibaca kasro ainnya, ain adalah nama awal dulu, nama permulaan kegelapan, awal permulaan petang. Gelapan kesannya kan kayak apa? Awal permulaan petang, berarti sudah mulai malam maksudnya. Jadi kalau sebenarnya kalau ngomong maghrib itu belum malam. Kalau sampai mau ngomong malam itu berarti isya. Jadi kalau maghrib belum masuk malam, masih sore. Kalau ngomong malam berarti isya. Jadi isya itu kenapa kok dinamakan isya? Karena isya itu adalah nama permulaan petang. Wasumiyat as-sholatu bidzalika li fi'liha fi. Salat ini disebut dengan nama tersebut karena dikerjakan fi'liha
dikerjakan pada awal petang, maka dinamakan sholat isya. Itu ya. Wa awal waktuha, adapun waktu sholat isya, idza ghaba asy-syafaq, ketika ghaib itu hilang ya. Ketika hilang apa asy-syafaqu mega al-ahmar yang merah. Awal waktu isya itu ketika mega merah itu hilang, maka itu sudah masuk waktu isya. Wa ammal baladu, adapun negara alladzi kang la yaghibu sing ora surup fihi ing dalem balad apa asy-syafaqu mega. Adapun negara yang tidak terbenam mega merahnya, maka fawaktul isya'i fi haqqi ahli, maka waktu isya bagi penduduknya adalah ayam dia ya, yang dia ya, ba'dal ghurubi zamanun yahibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihi. Seandainya ada satu negara yang negara itu mega merahnya tidak hilang-hilang atau lama hilang, maka bagi penduduknya ketika setelah tenggelam matahari sudah melewati masa tenggelamnya mega merah, negara yang terdekat pada mereka, contoh seumpama Indonesia, kok mega merahnya nggak hilang, berarti ikut negara yang terdekat. Maka contohnya begini, kutub utara itu ada yang siang sampai 22 jam ya, siangnya 22. Finlandia itu siang itu kalau tidak salah 20 jam, kalau 21 jam, sampai mau puasa 21 jam. Padahal waktu maghrib itu ditentukan atau matahari ketika tenggelam, berarti itu sudah maghrib, Anda boleh minum, boleh berbuka, boleh iftar, boleh berbuka. Pertanyaannya, kalau Anda di Finlandia mau nunggu terbenamnya matahari 22 jam, bagaimana ini? Ada yang kuat puasa 22 jam. Nah, ini ada lagi kalau nggak salah itu di kutub itu siang 23 jam. Ayo. Sekarang kalau ngikutin aturan di Indonesia atau aturan daerah timur, mulai Makkah, pokoknya Asia dan lain, ini kan maghrib itu ketika matahari terbenam. Lah sampean di kutub nunggu terbenam kadang sebulan itu gelapnya cuma beberapa hari. Nah, maka ikut negara terdekat. Itu ya. Jadi nggak usah, iya Kak, kalau sampean mau ikut, ini sampean puasa 23 jam. Berarti sampean adzan, sholat maghrib, makan, rokokan, udah puasa lagi. Oh iya, sholat maghrib sudah puasa lagi. Oh iya, udah terang lagi. Nah, contohnya begitu. Contohnya ya. Walahalan ikut tetep kedue. Isya ya. Waktani itu ada dua waktu, gitu ya. Walahalan tetep kedue sholat isya. Waktani dua waktu. Akaduhuma utawi salah sijinya waktu ikhtiyarun, itu waktu ikhtiar. Jadi kalau maghrib punya satu waktu,
Kalau isya punya 2 waktu, kalau asar punya 5 waktu. Macam-macam. Kalau isya memiliki 2 waktu, ahaduha salah satunya waktu ikhtiar, namanya waktu ikhtiar. Wa asyara lan isyara musannif lahu maring wa asyara isyara lahu maring wa asyara musannif biqaulihi, enggak ada lahunya. Wa asyara lan isyara sapa musannif biqaulihi lawan dawu musannif. Wa akhiruhu utawi akhir salat isya yang taddu itu menjadi panjang fi ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar ila sulusil laili maring sepertiga malam. Kalau isya punya 2 waktu, yang pertama namanya waktu ikhtiar, dan ini diisyarahkan oleh musannif dengan ucapan akhir waktu ikhtiar sholat isya adalah memanjang hingga 1/3 malam. Berarti ketika mega merah itu sudah habis, itu sudah masuk sholat isya. Sholat isya waktu pertama mulai mega merah itu habis sampai 1/3 malam. Pertanyaannya 1/3 malam itu kira-kira jam berapa? Anggap saja jam 1, jam 1, jam 2. Nah ini masuk waktu isya. Berarti awal waktu isya itu belum tentu jam 8, jam 9. Anda sholat isya jam 10 termasuk awal, kan punya 2 waktu. Nah ini kalau sampai ngajinya ini ya enggak. Kalau asar punya waktu 5, kalau maghrib punya waktu 1, kalau isya punya waktu 2. Waktu isya yang pertama adalah mulai terbenam hilangnya mega merah sampai 1/3 malam. Berarti sampean sholat isya jam 10 ya awal waktu. Tapi ini jangan ditiru. Ini maksudnya ini adalah ilmu. Ini ilmu. Ya tetap kalau untuk masjid ya sholatnya jam 7, jam 8. Ilmu. Jadi makanya begini, kalau ada orang sholat isya jam 10, jangan anggap dia tidak sholat isya awal waktu. Nah selama ini kita itu diteror dengan awal waktu. Allahu Akbar, ayo langsung ke masjid. Iya itu baik, iya. Tapi jangan salahkan orang yang lagi jam 7 belum selesai kerja Pak. Jam 8 baru pulang. Dia sholat jam 8, jam 9 masih ikut awal waktu isya. Ini saya membela Bang Jack kalau pas ngelembur aja. Berarti Bang Jack masih sholat isyanya masih awal waktu. Gitu ya. Pokoknya mulai hilangnya mega merah sampai 1/3 malam. Ini sudah berarti Bang Jack sholat isya jam 11, jam 12 masih ikut awal waktu. Wasani, wasani. Adapun yang kedua, ini baru masuk sholat isya waktu yang kedua. Jawazun itu boleh. Wa asyara isyara lahu maring jawaz biqaulihi wa fil jawazi ila tulu'il fajri. Kalau waktu yang kedua adalah waktu jawaz. Yang pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu jawaz. Waktu jawaz ini musannif memberi isyarat tentang waktu ini dengan kata-kata atau dengan ucapannya. Di dalam waktu jawaz ini hingga terbitnya fajar kedua, yakni fajar shadiq. Berarti gini, anggap saja 1/3 malam itu jam 1 ya. Berarti ketika sampean sholat jam 1 itu sudah masuk sholat akhir waktu, termasuk akhir waktu jawaz sampai tulu'ul fajri fajar shadiq.
Biasanya kalau ada azan jam 3. Jam 3. Nah, sampai ada tulul fajr yang kedua, fajar sotik. Nah, itu sudah habis waktu isya. Berarti kalau isya punya 2 waktu, asyar punya 5 waktu, maghrib punya 1 waktu, isya punya 2 waktu. Berarti Bang Jack kalau sholat jam 11 malam sholat isya masih dihitung awal waktu. Tapi nanti kata Gus Wafid, jangan, ini hanya keadaan darurat. Nanti tahu-tahu jamaah sholat isya diundur sampai jam 11, wah bahaya masjid. Tetap kalau untuk di masjid ya jam 7, jam 8 sudah harus jamaah isya. Nah, ini dalam keadaan darurat. Maksudnya apa? Kalau kita tahu dalil, tahu ilmunya, Anda punya pegangan, pahalanya sudah 2, Pak. Selama ini Bang Jack kalau melembur selesai jam 10, sholat isyanya jam 10, dikira tidak awal waktu. Paham ya maksud saya? Tetap Bang Jack kalau jam 10, 11 masih masuk awal waktu tingkat ikhtiar. Itu. Jadi 2 waktu ikhtiar sama jam. Nah, tapi kalau di masjid ya harus bisa adzan jam 7 ya minimal setengah 8 sudah jamaah. Jangan mulai besok masjid jamaah isya jam 11 jangan bubar. Wa amal fajru al-kadhib, adapun fajar kadhib, fayat ada yaknya ya, fayat toliu qabla dzalika, fayat toliu mongko metu apa fajar kadhib qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono lamu tadi itu. Wa ammal fajru al-kadhib fayattali'u qabla dzalika. Dzalika ini masuknya fajar sotik. Rujuknya ke fajar sotik. Wa ammal fajar kadhib fayattali'u qabla dzalika. Itu sebelum fajar sotik. Jadi fajar yang bohong itu keluarnya sebelum fajar yang sungguh. Maka terbitnya atau munculnya sebelum fajar sodik. Lalu taridun bal mustatilan. Mustatilan itu apa ya? Mujur itu ya mujur. Dahiban apa ilang fi samain ing dalam langit. Gini. Fajar kadhib itu terbitnya sebelum fajar sodik. Tidak membentang, posisinya tidak membentang fajarnya, tapi memanjang. Memanjang sama membentang beda ya. Memanjang, jadi membentang tetapi bukan membentang tetapi memanjang. Posisinya memanjang naik ke atas langit kemudian hilang. Lah ini fajar